Pak. Ya, Pak. Silakan Pak, duduk Pak. Iya, Pak. Lagi pandemi kita nih ya Pak. Ya, Lagi pandemi kita. betul. Gimana Pak? Apa yang bisa dibantu? Jadi tadi Pak ceritanya saya eh, dihentikan di situ dekat Simpang sama anggota Bapak. Nah, jadi tanya mengenai STNK, saya bilang STNK saya ditilang Pak, kami kasihkan sama kuncinya sekalian. Diambilnya bukti tilang, dikasih kunci. Katanya SIM, dikasih SIM. Itu baik-baik Pak pertama. Nah, kemudian nanya nih barang-barang apa? Spare part mobil Pak. Wah, terus ngomongnya nadanya agak keras terus. Saya dalam mobil terus, udah hampir 5 menit. Ditanya terus, Bapak dalam rangka apa mau menggeledah barang saya? Ya kalau mau rahasia Bapak mau geledah karena Bapak curigai silahkan, ya kan? Udah saya persilahkan. Nah tapi nggak mau dia, terus nadanya agak tinggi, terjadilah keributan. Nah dalam keributan itu dia nelpon datang preman kemudian sampai bawa pisau tuh. Teman saya digertak pakai pisau tuh. Nah, katanya teman saya tuh dibawalah mobil ke pos. Di pos tuh dibuntutin oleh preman banyak itu. Saya nggak mau berhenti situ, saya bilangnya maunya ke Kapolres saja biar aman kita kan. Dibawa di jalan, dipepet mobil, diminta mobil, dibawa dia mereka yang nyetir dibawa ke polsek. Di polsek udah di proses sana dibawa ke sini. Nah di sini mau saya terangkan kalau mobil saya tuh pernah ditilang dulu di Tanjung Priok, bahkan itu kan viral. Setelah saya coba untuk meminta tilang, ternyata saya harus lewat calo. Dan saya sudah berikan bukti ke bapaknya bahwa itu harus lewat calo. Ngomong langsung calo, minta uang 350.000. Saya kan nggak mau. Kalau saya mau kasih uang ke calo, berarti kan saya tidak membantu pemerintah dalam rangka anti pungli. Nah, jadi saya nggak mau juga, tapi saya mau melaporkan itu, kasus itu, tapi belum sempat. Nah, kalau masalah tulisan itu, kalau tilang tadi kan sudah dicek Pak. Tadi di polsek sudah dicek benar itu mobilnya, ya kan? Mobil ini bisa dicek. Kalau masalah tulisan itu, mungkin udah banyak yang tahu. Saya benar kecewa dengan anggota kepolisian yang menangkap barang saya, yang mengawasi, bahkan pimpinan sampai ke Karopenminal. Di Propam pun saya kecewa. Begitu juga dengan Kompolnas. Kenapa? Apa yang saya laporkan tidak ditindaklanjuti secara profesional. Jadi tentang cerita barang saya diamankan itu kan mungkin Bapak udah tahu itu. Jadi saya bikinlah tulisan itu. Nah tulisan itu kemudian pernah ditangkap di Surabaya, kemudian di Cianjur. Tetapi setelah dibawa ahli bahasa, apakah ini penghinaan? Katanya tidak. Bahkan saya waktu datang ke Mabes Polri, waktu ketemu Kadif Propam, itu saya pakai mobil itu. Nah karena kan dulu ada video saya buat tuh, dalam mobil saya bercerita, itu kan dekat ada tulisan itu. Nah kemudian udah ditanggapi oleh Bapak Tito Karnavian, tulisan itu tidak masalahnya, sindiran saja. Nah kenapa kemudian ada polisi menjadi panas? Karena mungkin memang banyak oknum yang berbuat mintain uang, memalakin uang. Nah, dari oknum itu saya punya bukti sebenarnya. Saya mentransfer uang pernah, memberikan langsung pernah, macam-macam lah. Tapi tidak saya publikasikan ke YouTube segala macam. Kenapa? Karena begitu saya publikasikan, tanggapan masyarakat yang menonton itu beragam macam. Saya tidak mau juga institusi terbesar di negara ini, penegak hukum, kemudian dihujat, dibully segala macam. Saya nggak mau, makanya saya diam. Tapi beberapa bukti sudah saya berikan ke Paminal. Hanya tindak lanjutnya aja itu beda-beda. Nah, termasuk di sini dulu saya juga pernah lapor ke Bapak Yedwan, Bapak Kapolda itu, Bapak Polres. Itu masalah di depan polsek waktu itu ada razia, saya melihat orang razia. Nah, terus Kapolseknya marah-marah. Nah jadi ini saya mau bayar pajak mobil, saya mau langsung ke Padang. Tadi saya keluar tol tuh rencananya mau makan di Perigroup aja, tapi salah keluar tol. Gitu.
Jadi kalau masalah tulisan ini tidak menjadi masalah. Seandainya saya buat, ampun Pak Marinir, uang kami habis. Mungkin orang bilang saya gila. Kapan toh Marinir minta kamu uang? Nah, dalam kritikan saya itu, saya sedih sekali mendengar. Kalau ada orang ditangkap polisi, pertanyaannya tuh kena berapa? Dimintain berapa? Saya nggak mau ada seperti itu. Karena saya nggak mau begitu. Saya sampaikan kritikan itu supaya apa? Supaya berubah. Kita semua kan ingin lebih baik, Pak. Supaya di kemudian hari dicatat oleh anak cucu kita. Perjuangan kita hari ini ada untuk mereka. Kan begitu. Nah, jadi begitu. Jadi barang-barang saya bukan barang ilegal. Nah tadi di pembicaraan di Polsek udah bilang, seandainya kamu nggak ngotot-ngotot tadi ini. Saya tuh nggak ngotot. Saya tuh kooperatif. Tapi kalau polisinya ngomong terus keras terus, Bapak pun pasti Bapak kan terpancing juga. Apalagi sampai datang preman itu, kami dikejar preman Pak, di PP. Ada yang mengeluarkan pisau. Ini nggak benar. Bagaimanapun ini nggak bisa kita benarkan. Ya kan? Jadi itu permintaan saya, karena saya sekarang mau ke Padang. Kalau masalah tilang itu kan ada bukti, bisa dicek online. Intinya gimana nih, maksudnya permintaan Bapak apa? Oh, saya minta kalau toh saya ditilang misalkan Bapak tilang aja surat tilang itu. Jadi nanti saya ngambil tilang yang ini, berarti saya harus ngambil tilang yang dulu. Nah, udah saya berangkat. Kita kan ngecek surat kendaraannya, apa namanya, karena itu masih ditilang dari 2018 ya. Itu diselesaikan dulu, diurus gimana, tunjukkan dulu surat-surat dari kita gitu. Enggak, kalau ngurus itu saya harus lewat calo Pak. Ya saya nggak tahu, jangan ngadu ke saya ke sini ya, silakan berurusan ke sana gitu loh ya kan Pak, silakan. Ya kalau misalkan Bapak lewat calo, ya kenapa mesti harus lewat calo? Kenapa nggak mesti harus lewat yang normal yang seperti biasa? Gitu. Itu adik saya yang ditilang itu udah ke. Jadi gini, Bapak jangan langsung juga langsung menyimpulkan juga gitu. Mungkin Bapak baru mencoba satu kali. Mungkin satu kali itu ya kita tidak mungkiri, bukan hanya di polisi, banyak calo. Ya. Banyak instansi lain banyak calo. Mungkin yang pada saat Bapak ketemu coba sekali itu ada calo. Coba calo yang lain, ada kok yang bisa kok, yang banyak yang ini Bapak di polisi. Banyak orang yang lewatin nggak di pengadilan Pak, bukan lagi di kepolisian. Nah itu di pengadilan aja kayak gitu kan. Ya. Tapi maksud saya gini, mungkin pada saat itu sekali nyoba ada calo mungkin ya, wajar mungkin ya, namanya manusia nyari duit kadang-kadang calo itu. Ya kan? Ini saran. Coba lagi. Jangan langsung menyimpulkan dan langsung menjustis. Ya. Gitu loh. Nah, ini saya hanya menyarankan, ya kan? Artinya yang jelas kita di sini oke lah masalah tulisan tadi, kalau Bapak bilang sudah di ahli bahasa atau apa, yang jelas mobilnya Bapak bukan masalah tulisannya, tetapi ya memang pengaruh karena dia aneh lain dari mobil yang lain, itulah yang menyebabkan anggota untuk mengecek kan gitu. Ya mungkin jujur ya, namanya manusia mungkin merasa wah kenapa nih, ya kan. Memang dari bahasa itu kalau berdasarkan ahli bahasa tidak menyinggung, tetapi pada bukti dan kenyataannya orang merasa tersinggung, khususnya polisi ya. Kan gitu. Walaupun mungkin bilang katanya Bapak punya bukti pernah polisi terima duit atau apa, ya polisi yang terima duit itu jangan disamakan dengan yang lain kan gitu ya kan. Yang lain yang mungkin yang bersih masih banyak. Tidak munafik juga Pak, kita polisi mungkin ada yang nakal, ada yang ini, karena manusia. Dan bukan hanya di polisi, semua institusi begitu. Pedagang pun juga, Bapak usahanya apa? Pedagang pun juga banyak yang main-main gitu loh. Jadi enggak usah kita menjustis salah satu ini gitu loh. Dan jangan menyamaratakan, kalau dengan bahasa seperti saya menyamaratakan sih Pak. Walaupun ahli bahasa mengatakan tidak merasa tersinggung, tetapi pada kenyataannya ada yang merasa tersinggung. Kan gitu. Mungkin ada yang tidak, ada yang merasa. Pak Yeri aja lihat tadi dia merasa. Iya kan? Pak Yeri aja lihat tulisan itu merasa. Ya kan? Belum lagi yang lain. Mungkin anggota saya pada saat itu mungkin dia merasa, wah, apa sih sebenarnya, penasaran. Manusiawi loh Pak. Manusiawi loh Pak. Karena aneh.
tidak seperti kendaraan yang lain. Itu manusiawi, tidak bisa dihilangkan, Pak. Kecuali hanya binatang yang tidak bisa lihat. Binatang aja ngelihat hal yang aneh, dia samperin. Kucing aja coba lewatin dia gerak-gerak kayak gini, disamperin apa dia cakar-cakarnya. Apalagi kita manusia, Pak. Iya nggak? Ya kan? Nah, didatengin, ditanya. Pada saat ditanya, oke, permasalahan ininya tidak usah terlalu dipermasalahkan karena itu tidak, udahlah, mungkin karena bapak punya histori yang seperti bapak sejarah ceritakan tadi. Nah, tapi yang kita ini kan masalah hilang surat-suratnya. Nah, surat-suratnya ini kalau bisa sih intinya kita tidak akan mempersusah bapak. Intinya sebisa mungkin kita polisi kita bantu masyarakat, siapapun masyarakatnya. Mau bapak pernah punya histori mau sama polisi atau gimana, ya kalau bapak memang benar-benar sesuaikan dengan aturan sesuai ini, ya pasti kita bantu, nggak ada susahnya itu. Banyak di sini masyarakat yang sudah dibantu sama kita, gitu ya. Ya. Gitu. Jadi tolong tunjukkan aja surat-suratnya sama kita. Kalau bilang harus ke sana lewat calo, coba lagi. Mungkin pada saat itu ketemu, ya nggak? Mungkin pada saat itu ketemu yang ada calo. Saya udah 3 kali nggak salah sana, Mas. 3 kali saya. Ya coba lagi gimana atau apa? Ya masa berebut kita bisa aja gitu. Masa kita harus itu kan kita mau butuh hidup juga, Pak. Saya di Jakarta tuh merantau. Jadi kalau saya nggak usaha sehari, besoknya saya susah. Pasti itu. Nah, kemudian kalau harus saya bolak-balik sana kan nggak baik juga untuk ekonomi saya. Gitu. Ya, Saya kita nggak bisa juga Pak langsung mengeluarkan hanya berdasarkan itu. Kita kan hanya ya kita bisa mengeluarkan ya kecuali Bapak sudah bisa menunjukkan kepada kita bahwa surat-suratnya memang ada dan Bapak sudah menyelesaikan. Ini PPKB ada fotokopinya, Pak. Nggak bisa fotokopi. Video call-nya. Tadi di sana diminta coba tunjukkan PPKB-nya fotonya. Di mana? Di Polsek. Di Polsek. PPKB-nya di mana? Di Padang. Di Jadi Padang. ya ini mobil mau STNK-nya di sana. di Tanjung Priok. Jadi urus lah nggak lengkap namanya surat. Ini dalam rangka mengurus nih, Pak. Dalam rangka mengurus. Ini kan mobil mau balik nama. Setelah diurus dulu baru bisa ngambil ini. Karena kalau Bapak tidak urus itu, di sisi lain yang rugi siapa? Yang negara juga. Karena pajak mau bayar pajak gimana ya nggak bisa, gitu loh. Balik nama juga kan. Balik nama kan ini Mobil juga. itu Pak kan STNK-nya juga udah mati itu. Ini sebenarnya bagian dari untuk membuat lebih motivasi sih Pak, biar Bapak lebih ini lagi untuk mengurus yang di sana gitu. Kita sebenarnya membantu sih sebenarnya untuk pemacu aja, pemacu semangat aja biar lebih mengurus lagi di sana. Jadi itu aja sih sebenarnya. kalau prosedur yang Sebenarnya Bapak katakan memang harusnya kan seperti itu. Ya. Yang saya minta sekarang itu kan kebijakan. Kebijakan itu ya belum tentu prosedur. Betul. Ya, kalau kebijakan namanya ya Pak ya, belum tentu prosedur. Jadi tadi kalau tadi ngomongnya ya jauh lah bedanya dengan Bapak ya kan. Cara ngomongnya tadi yang nangkep saya dengan Bapak tentu jauh beda ya. Tadi saya agak ini kan sekarang kita udah mulai mencair nih suasananya. Jadi yang saya minta itu kebijakan. Kalau tilangnya ya saya bayar, tilang kan ada BRIPA saya bayar. Jadi saya berangkat. Yang itu pasti saya urus, harus saya urus, mau tidak mau kan seperti itu. Cuman adik saya yang ketilang ini sekarang lagi di daerah timur Pak jualan. Yang ketilang ini? Ya, yang ketilang itu kan bukan saya langsung, yang di Tanjung Priok kan ada kecil orang itu kan keluar di YouTube tuh. Nah, dia lagi di daerah timur. Nah, ini kan kebijakan. Kalau masalah mobilnya ilegal, bodong segala macam sila orang, mungkin Bapak sendiri sebagai polisi udah tahu lah ini mobil bukan bodong. Bisa ada macam-macam cara lah gitu kan. Nah, inilah yang saya mau pengen luruskan juga sama Bapak. Ya kan? Ya. Pada intinya semua kita ini kan sama-sama manusia Pak ya. Ya. Manusia. Polisi pun juga itu kan manusia. Bapak manusia, kita manusia, ini manusia, semua manusia. Bapak minta kebijakan. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari ini kita cerita, nggak apa-apa kan Bapak tadi sudah cerita, sekarang saya cerita lagi. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah sebelum-sebelumnya, ya mungkin Bapak sempat kecewa sama oknum ya saya katakan oknum polisi mungkin. Dan dalam artian di sini meminta sesuatu atau apapun. Nah,
itu kalau kita lihat sebenarnya tidak bisa semata-mata semuanya disalahkan kepada polisi. Iya. Gitu. Kalau hanya oknumnya aja oke boleh. Tapi kan kalau bapak ini sudah berbicara, ini nggak apa-apa saya sharing pak ya, nggak apa-apa. Karena kalau kita sharing ini semasa kita terbuka pikiran kita nih, Iya. ya kan? Kita terbuka pikiran kita. Jadi bukan semata-mata kita mengeneralisir polisi. Kalau oknum oke boleh lah. Oke. Ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu semata-mata bukan hanya karena polisi. Itu karena memang kadang-kadang ada permintaan dari masyarakat sendiri. Contoh kayak bapak minta kebijakan. Yang hal-hal yang kecil-kecil seperti begini pak, gitu loh. Jadi jangan digeneralisir. Itu, ini saya saran ya, sharing kita pak ya. Itu polisi semua begitu. Jangan digeneralisir. Kalau saran saya sih lebih bagus nggak usah lah kayak gitu. Kalau kecewa sama satu orang udah sama orang itu, kita gentle aja. Sama orang yang kita punya bukti kalau dia memang ngambil duit, gitu loh. Jangan kita menyamakan semua. Itu satu, ya. Karena penyebabnya kalau kita runtut ke belakang, penyebabnya bukan dari polisinya sendiri juga. Terkadang dalam suatu permasalahan di masyarakat itu dari masyarakatnya sendiri yang minta duluan. Pak, tolong Pak, gini. Kalau kita bicara sesuai aturan, ya memang seharusnya seperti itu Pak. Ya, saya minta kebijakan Pak. Kan gitu-gitu Pak. Nah, makanya kenapa saya bahas ini, saya cuma sharing Pak. Karena Bapak tadi menyinggung masalah kebijakan. Iya. Kan gitu. Iya nggak? Iya. Ini sharing aja supaya kita tukar pikiran. Supaya Bapak jangan terlalu nganggap polisi itu kayak mana gitu. Kan? Kayak polisi itu wah udah paling jelek kayak gimana, enggak gitu. Masih banyak polisi yang baik gitu. Saya nggak pernah bicara begitu Pak. Nah, saya belum bicara. Anak saya cita-citanya jadi polisi. Gimana tuh? Ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya setiap hari cerita sama anak saya, polisi itu baik. Nah kemarin dia bertengkar sama polisi. Ya mungkin Pak, ayahnya salah. saya sendiri terus terang Pak, saya tidak ada niat jadi polisi. Ya. Benar, saya tidak niat jadi polisi. Tapi Tuhan berbicara lain. Ternyata saya jadi polisi. Di garisnya beda apa ya? Saya tidak niat jadi polisi. Benar. Ini saya bicara. Saya ditawarkan jadi polisi nggak mau. Pernah. Tapi saya nggak mau jadi polisi. Ya. Tapi dikasih pemahaman bahwa begini. Kita coba perjalanannya. Dan semua ada sebab dan ada akibat. Ya. Makanya kenapa saya katakan seperti tadi, kenapa bisa seperti ini? Itu semua ada sebab, ada penyebabnya. Kenapa bisa terjadi begini, kenapa bisa terjadi begitu? Ya. Memang tidak dipungkiri, ada yang oknum yang tadi saya bilang, yang saya katakan itu manusiawi Pak. Di semua bukan hanya polisi Pak. Banyak yang jahat ini sebenarnya bukan hanya polisi Pak, kalau Bapak tahu. Banyak, lebih jahat dari polisi ini banyak Pak. Banyak. Pedagang aja lebih gila-gilaan Pak sekarang. Dalam aturan agama Islam tidak boleh ngambil keuntungan 50%, ya kan? Kalau kita bicara lagi secara syariat, sekarang ratusan persen ngambil untungnya. Banyak gila-gilaan, ya kan? Bukan hanya pedagang, pemerintahan lebih parah. Bukan hanya itu, TNI pun juga itu parah sama. Saya bukannya ini Pak ya. Cuma maksudnya tidak usah kita kalau saya pribadi sih dengan pengalaman saya, bukan yang saya macam sok paling banyak pengalaman, Bapak juga sudah lebih tua mungkin umurnya daripada saya. Tapi lebih bagus sih saya kalau ada begitu saya mengoreksi diri saya sendiri. Saya ini sudah benar atau belum? Ya kan? Lebih bagus kita mengoreksi diri kita sendiri. Jadi benar. Walaupun ada kita menyimpang, ya kita ini bukan manusia yang sempurna. Nabi Muhammad saja masih ada kesalahannya, kan gitu. Ya kan? Yang penting selama kita masih tetap selalu ingat di jalannya itu seperti apa, kita kembalikan lagi, kita kembalikan lagi. Menyimpang itu hampir semua orang, Pak. Saya yakin biar Bapak juga pasti ada menyimpang, ya nggak mungkin enggak. Ya kan? Mau apapun itu manusiawi Pak. Pasti ada menyimpangnya. Saya kalau jujur rumah saya berantakan. Iya. Enggak. Jadi saya nggak mau bahas masalah ini. Itu kan urusan pribadi Bapak. Jadi ini yang kita mau sharing. Ya kan? Satu, yang pertama, sebenarnya masalah ini bukan masalah besar sih Pak, masalah sepele. Ya. Ini masalahnya sepele tilang ini. Jadi bukan tilang ini nggak bakalan bikin orang mati. Iya. Enggak Nggak bakalan bikin orang di penjara. Enggak.
Ini masalah sepele Pak. Ya. Ya. Jadi masalah sepele tidak usah sebenarnya kita bikin ribet. Ya. Gitu. Kenapa ini bisa ribet? Berbeda dengan orang-orang lain. Coba kita koreksi diri kita. Kenapa masalah ini? Yang ini bisa ribet, sebenarnya bisa gampang. Kenapa ini bisa ribet? Coba kita koreksi diri kita. Ya, masing-masing kita, saya setuju Pak, masing-masing kita mari dikoreksi. Begitu juga yang menghentikan saya tadi, ya nggak usah bentak-bentak orang lah. Orang kan semua orang nggak senang dibentak. Betul. Dengan nada, walaupun kalau ditulis sebenarnya kata-katanya nggak ada yang salah. Kalau Kalau- ditulis, tapi kalau diucapkan, Kalau menurut Bapak dan menurut mungkin ahli bahasa yang Bapak sudah tanya, nggak ada yang salah ya betul. nggak bahasanya ke merek Polantas tadi ke saya. Peristiwa di lapangan Peristiwa tadi. di lapangan tadi, nadanya itu jangan nggak usah. Saya 5 menit Biar- ada biar- dalam mobil gini saya. Bang, itu biar kasih nanti gitu. Nah, itu nanti biar saya ngukur, ya kan? Nah, jadi maksud saya ini apa namanya perkara ini pun juga kan saya juga sudah laporkan juga ke atas. Nanti saya minta penyelidikan di atas bagaimana. Ya, Ya kan? Ya, karena otomatis begitu kejadian tadi, saya mikir wah ini harga diri anggota, gitu loh. Ini harga diri anggota saya. Anggota saya diinjak-injak sama dengan saya diinjak-injak. Terus terang, bukannya saya ini ya saya melaporkan sesuai dengan jenjang siapa yang sebenarnya mengepalai organisasi di sini khususnya polisi, Polres, tidak Polres. Nanti terkait masalah ini nanti saya minta petunjuk dulu sama pimpinan saya. Kalau mau berdasarkan aturannya ya itu tadi, ya kita nunggu dulu surat-suratnya itu. Gitu. Jadi kekecewaan saya itu mungkin Bapak udah tahu. Saya benar-benar kecewa itu yang membuat timbul tulisan itu karena udah sampai ke Kapolri pun masalahnya enggak juga selesai. Tito Karnavian waktu itu staf ahlinya telepon saya, Pak, udah Bapak di mana? Sebenarnya gini Pak, untuk menyelesaikan masalahnya ini bukan untuk kamu sampai ke siapa. Kalau menurut saya ini saran ya, nggak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa ya. Ini hanya saran. Kalau menurut saya ini bukan tidak mesti harus kita sampai, nggak bakal selesai Pak. Sebenarnya cukupnya cuma satu, dekat Pak ini sebenarnya orang yang nyarinya di mana, dan udah selesai. Tapi di sidang kode etik saya udah bilang ke Ali Madori, Bapak coba ganti kerugian saya. Nuswanto juga pernah saya bilang, Pak, saya dirugikan nggak saya? Rp1.000 pun masa kalian nggak mau ganti? Yang masalah dulu itu ya saya nggak tahu masalah itu lah Pak ya. Saya nggak tahu. Yang jelas yang saya bicara ini masalah tilangnya. Lewat tilang itu. Bukan masalah kalau yang dulu itu ya saya perkaranya aja nggak ngerti saya kan. Memang cuma denger aja tapi kan nggak Enggak, ngerti saya. kenapa perkaranya tulisan itu muncul itu ya karena berjenjang sebenarnya saya udah ikuti. Seperti Bapak bilang tadi di Prapampolda lah lapor, ke Kapoldanya Ike Win waktu itu udah lapor, Irwasda Budi Susanto, sampai jenjangnya sampai ke kemudian staf ahli Kapolri nelfon saya suruh Kadipropam menindaklanjuti sidang kode etik dia Pak. Ya kan berarti ada ditindaklanjuti, tapi hasilnya hasil sidang kode etik itu sampai sekarang saya tidak tahu dari tahun 2019. Kalau tidak di ini berarti kan tidak terbukti bersalah dong. Terbukti dia bersalah. Ya kalau terbukti pasti ada tindakan dong. Ini Bang, Kan kalau gitu. biar abang tahu soal putusan itu, Ini abang kan bisa tahu. langsung ke Prapampolda. Sudah saya minta Pak, nggak dikasih. Tadi kasih. Ya, berarti mungkin sudah ada tindakan. Ada tindakan, tapi hasil penyelidikan Propam tidak dikasih. Saya. Oh enggak Bang, itu Nggak bisa dong. Itu bukan. Nggak bisa dong dikasih sembarang. Kecuali gini Bang, abang nggak puas sini, mabes, nanti mabes yang narik. Gitu. Udah. Hasilnya iya kan langsung begitu lah. Itu Hasilnya tidak mekanisme. dikasih nggak bukan sembarang mau di ini gitu loh. Itu kan sudah BAP yang bisa dikenal. dikasih itu Bang, kalau kita kehilangan surat, duplikat itu bisa. Nggak bisa dong Pak. Nggak, apa namanya Pak? Hasil pengembangan penyelidikan itu kan dikasih. Oh SP2. SP2. Ya, itu dikasih. SP2. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ah, nggak mungkin. Sumpah, nggak dikasih. Kalau dari Propam SP. itu tidak ada SP2B. Ini nggak ada ya kayaknya. Ada. Nggak ada. Nggak ada ya propam ya? Propam nggak ada. Iya, nggak ada kayaknya. SP2B itu hanya ada di reskrim. Iya betul. Kalau Kalau di- lantas ada, penyidikan laka lantas ada. Ya, SP2B lantas ada. Waktu itu saya katanya di Kompolda bilang SP2P2 hasil penyelidikan Propam. SP2HP A2. Pakai 2.
SP2 ada itu nggak ada. Nggak ada. Dia nggak tahu kalau saya di propam ya, tapi kalau di lantas ada, di reskrim ada. Ada. Kalau SP2 itu A1, A2, A3, A4, sampai A5. Nah, kalau propam selama saya bergabung di propam juga penanganan perkara tidak ada. Karena itu internal sih. Internal, ya. Abang tinggal ketemu, bisa ketemu kabin langsung Pak Joas orangnya enak. Ya kan, Kabin nanya Polda. masalah. Iya, itu Pak Joas. Nah, ini kan abang ini kan kecewain masalah nggak terbuktinya. Jadi yang tidak terbukti ini Pak Duswanto. Abang kan nuntut mana barang saya hilang waktu itu. Itu kan intinya kan masalah kerugian apa? Udah saya nih ada bukti ya. Itu aja lah, kecewaan kerugian yang dialami dia karena tidak Proposal. divonis bebas itu. Ya tadi saya ceritakan. Tapi katanya di sidang kan di Bebas. ya? Si Bebas ya? Ini vonis bebas. Sampai Siapa yang bebas? saya. Oh, Kami bukan. Pak siapa? Pak Suwanto saya nggak tahu hasilnya. Oh, Terbukti. Abang tinggal ngadu Pak Joas saja itu. Berarti kan kalau masalah mungkin yang dipertanyakan Bapak ini pengembaliannya gitu. Ya, mungkin secara pribadi udahlah Pak, mana kerugian saya mungkin kan gitu kan Pak. Minta gitu. Udah. Jadi saya nggak, kita susah juga itu minta kayak gitu. Habis sudah hilang sama Bapak itu kan nggak Jangan, tahu kita. kalau cerita ini libatin ibu juga. Ya ibu siapa? Ya ibu Manus. Ya tapi Istri nggak. Manus. Kita mau di mana Pak sekarang? Sekarang gini aja. Kasus apa ya? Kasus yang besar lah yang tren di nasional ini. Joko Susilo. Joko Susilo, terus siapa lagi lah, Nasarudin atau apa ya misalkan ya. Itu walaupun misalnya negara sudah banyak menyita, ya kan, walaupun sudah banyak sudah dimiskinkan atau kayak gimana, tapi ya mungkin ada beberapa hal yang untuk menyitanya itu tidak gampang Pak, gitu loh. Tidak semudah seperti kita mengatakan memperkirakan kadang-kadang gitu loh. Jadi maksud saya kalau Bapak mempertanyakan begitu, kita nggak ngerti juga mungkin dia sudah apakah itu duit itu, atau mungkin orang ini sudah tidak punya apa-apa lagi misalnya, ataupun mau bagaimana kan gitu. Kalau mau dibilang putusannya sudah ada diputuskan, tapi kalau Bapak masih menuntutnya itu tidak, ini silakan seperti saran Pak Yeri tadi pertanyakan sama Udah saya pertanyakan. Kabin Propam atau siapa kan gitu. Jangan Bapak seperti tadi ini saran, jangan Bapak kayak begitu pasang di mobil. Ini saran Pak ya, nggak apa-apa ya, kita sharing saran atau mungkin bisa lebih bagus kan, lebih enak gitu loh. Jangan Bapak mungkin secara ahli bahasa atau menurut Bapak atau mungkin menurut pimpinan Polri yang Bapak sudah ketemu tidak menyinggung, mungkin bagi pimpinan mungkin tidak menyinggung orang. Ini kita bicara orang per orang karena hanya perasaan. Ini kan perasaan, nggak ada yang tahu kan gitu. Tapi kenyataannya ada yang tersinggung. Kita berbicara kenyataan, nggak usah kita beranalogi, berpikir kita mencari pembenaran ahli bahasa sudah begini, tapi kita berbicara real, fakta, realitas. Ada nggak polisi yang tersinggung dengan bahasa itu? Ternyata ada. Kalau Walaupun tidak diungkapkan secara langsung, saya tersinggung dengan bahasa di mobil ini, Saudara. tapi dengan cara seperti tadi diberhentikan, ditanya. Ya nggak, masuk akal nggak perkataan saya? Walaupun tidak diungkapkan secara langsung, saya tersinggung dengan bahasa Bapak di mobil, tidak, tetapi dengan ya udah, coba aja sih saya cek aja, kan saya punya tugas, kan gitu. tadi saya persilahkan dia cek. Iya. Saya persilahkan, cuman nadanya tinggi terus. Saya cek aja. Nggak usah melebar lagi lah Pak. Melebar itu Bapak makin melebar lagi kalau kayak Ulang lagi gitu ya. Ulang lagi. Kesimpulannya itu adalah tetap sesuai prosedur nunggu yang di sana. Enggak, saya sekarang minta kebijakan Bapak aja. Saya mau bayar pajak kepada. Tadi saya masih minta petunjuk gitu. Silakan, Mas. Tapi saya tunggu. Jadi Bapak tunggu lama-lama, Kapolres juga lagi banyak kegiatan, Bapak pulang aja dulu. Saya mau pulang kemana Pak? Saya lewat Pak di sini Pak. Saya nggak punya uang lagi Pak. Saya jujur aja, saya cuma lewat. Maksudnya saya kan dari Jakarta arah ke Padang mau bawa barang itu. Ini barang mau ditaruh di toko di Padang, toko teman. Dia mau beli kan. Nah jadi kalau keluar saya mau saya cerita sama Pak. Saya kemarin Pak pagi mau makan, uang belum ada tuh Pak di Bandar Lampung. Sampai saya harus jual barang dulu ke toko baru saya makan. Saya nggak mungkin juga lah mau mikirin Bapak kayak gitu kan nggak juga. Enggak, ini kan kita sebagai manusianya lagi, Ya. bukan sebagai dinas polisi sama masyarakatnya lagi kan. Nah itu saya ceritain. Kalau saya di sini terlantar juga, saya malam di sini segala macam. Saya makin terlantar Pak. Saya orang susah Pak. Saya bukan orang berduit saya.
bukan masalah ya itunya. Saya pun juga nggak bisa Jadi- langsung seperti saya bilang tadi Pak, saya nggak bisa langsung bilang Iya. ini saya langsung begini gitu loh. Saya kan bilang tadi saya punya pimpinan. Tinggal nunggu petunjuk aja. Ya kan? Ya kalau makanya tadi saya bungkus tuh. Ini kan bisa dicek Pak, ya nggak mobilnya ditilang. Ini kan nomor tilangan ada. Hmm. Ya kan, kalau kenapa nggak diambil? Toh saya udah